wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif. Nah, selanjutnya salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Haji Sufnita. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu guru yang sempat hadir dan mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif pada hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah kita mulai acara kita pada hari ini, yaitu tentang menyebarkan dan menyerapkan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata dari guru penggerak angkatan 11 Kota Padang pada modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya minta untuk ibu-ibu mengangkat satu tangannya. Tangan kanan, angkat satu tangan kanan. Lambaikan. Bapak-bapak juga. Lambaikan. Lambaikan. Nah, turunkan. Nah, sekarang Bu Yaya, apa yang Ibu Yaya rasakan setelah mengangkat tangan sebentar ini? Terima kasih kepada Ibu Yaya. Yang saya rasakan pada saat mengangkat tangan saya itu terasa sedikit pegal. Ya, terasa sedikit pegal. Bu, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal itu budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang menciptakan lingkungan kita agar suasana lingkungan di sekolah kita ini kita merasa nyaman, tenang, dan senang datang ke sekolah. Jangan sampai kita datang ke sekolah itu malas datang ke sekolah, ada perasaan tak senang, ini nggak sesuai dengan kita, ada hubungan kita dengan rekan kerja kita nggak enak, atau lingkungan di sekolah kita ini membuat kita merasa nggak nyaman. Nah, jadi dalam budaya positif ini, bagaimana cara kita untuk kita datang ke sekolah ini enjoy, happy, senang. Nah, itu tujuannya. Nah, konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang kita butuhkan di sekolah. Kemudian, kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih? Nah, setelah itu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita pelajari atau yang akan kita diskusikan pada hari ini. Selanjutnya, kita mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak ini merupakan salah seorang bapak pendidikan, dikenal sebagai bapak pendidikan. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu, guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat atau menyiram dan memupuk agar tumbuh secara maksimal. Nah, kita ini diibaratkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu, Bapak Ibu, sebagai seorang petani. Nah, kita ini petani, sawahnya ada. Sawahnya tuh ibaratnya tumbuhan padi itu ibaratnya anak kita. Tugas kita cuma menyiram, merawat, dan untuk supaya anak itu tumbuh secara maksimal. Nah, seorang guru itu sebagai petani maksudnya itu kita mengusahakan lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid itu tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Anak kita ini Bapak Ibu kodratnya berbeda-beda. Ada yang lahir dari keluarga yang mampu, ada anak yang lahir dari keluarga yang kurang. Itu semuanya tidak bisa kita paksakan.
Semuanya udah ada dari lahir. Anak kita itu berbeda. Kita tidak bisa memaksakan anak kita padi tumbuh menjadi jagung. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, karena tugas kita cuma merawat anak kita, menuntun anak kita supaya anak kita tumbuh menjadi anak yang sesuai dengan kodratnya. Kita lanjut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, dari gambar ini kita adalah sebagai ini yang tukang untuk mengontrol, membuat kunci itu, memasangkan kunci kepada siswa. Ilusi mengontrol murid. Ini bukan miskonsepsi berarti. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Itu bukan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita nggak boleh memaksa siswa kita. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, ini yang sering kita rasakan di lingkungan kita, ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, pada dasarnya realitas kebutuhan kita itu sama. Yang benarnya bagaimana Bapak Ibu? Kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Antara Bu Mimi, Bu Nanti, kebutuhannya tidak sama, pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sama pandangan kita kepada setiap orang? Tidak sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Datang ke sekolah ini gambarnya pasti berbeda. Ibu Uta, Ibu Tika, Ibu Siska beda gambarannya tentang datang ke sekolah. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa kita melakukan hal itu? Tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan orang harus sama kita. Tidak bisa. Nah, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang bisa, kita cuma membagikan, mendiseminasikan. Itu yang bisa. Tapi kalau kita paksa orang sesuai dengan keinginan kita, itu tidak bisa. Nah, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk itu bukan hanya sekadar kesalahan Bapak Ibu. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Itu gunanya kita memahami karakter anak kita masing-masing. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa orang lain mengontrol saya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak bisa orang lain mengontrol diri awak. Yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita. Mau kita datang tepat waktu ke sekolah, kita yang mengontrol. Ya walaupun ada atasan kita yang mengontrol kita, datang jam 7 ya. Tapi yang mengontrol diri kita tetap kita. Kalau kita malas-malasan datang jam 7, ya juga nggak bisa kita datang jam 7 kalau kontrol hati kita nggak mau melaksanakannya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa. Yang bisa, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol siapapun. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Contohnya nih, Ibu, kita menyuruh anak kita untuk datang tepat waktu, kita paksa. Nggak boleh kita paksa-paksa. Yang penting kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan kepada siswa kita. Selanjutnya, mode berpikir menang atau kalah. Bisa kita berpikir menang atau kalah, yang bisa kita berpikir menang-menang, itu aja. Selanjutnya, nih materi kita yang kedua tadi, disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu bukan tentang kita datang tepat waktu aja. Disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam bertingkah laku, itu juga dengan disiplin. Rasa tanggung jawab kita itu disebut dengan disiplin. Kemudian disiplin itu merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kalau kita biasanya anak kita terlambat, apa yang kita lakukan? Coba Ibu Narti, kalau anak kita terlambat, apa biasanya kita lakukan? Terima kasih Bu Ilmitasari. Kalau anak saya terlambat, yang saya lakukan yaitu saya akan menanyai anak tersebut kenapa dia terlambat. Yaitu
baru saya memberikan berupa sanksi atau berupa kata nasihat. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Narti, bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu Ibu Narti. Nanti Ibu Narti mau posisi guru yang mana Ibu Narti nanti? Nanti kita ada tahapan guru kita yang mana? Nanti Ibu Narti ketika anak terlambat dipatnya dulu Ibu Narti ya. Kenapa terlambat nak? Ya luar biasa. Jarang kita menemukan guru yang melakukan hal demikian ya. Tapi ada di sekolah kita itu luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Ibu Tika. Ketika waktu upacara bendera, anak kita tidak lengkap memakai pakaian, tidak lengkap yang memakai atribut sekolah untuk upacara. Apa yang Ibu Tika lakukan? Apa yang Ibu Tika lakukan? Baiklah, terima kasih Bu Yovita. Tapi pertanyaannya apa? Ini buta-buta. Ketika Bagaimana? anak kita tidak lengkap memakai atribut sekolah, so topi, dasi, namanya nggak ada, apa yang Ibu Tika lakukan sebagai juru piket? Yang dilakukan pada saat anak tidak lengkap saat upacara, yaitu anak tersebut dipisahkan barisannya. Pisahkan barisannya. Terus Kemudian ditanya kenapa tidak lengkap. Contohnya topi, kenapa tidak ada topi? ya. Nanti diberi nasihat untuk kedepannya disuruh lengkapi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Tika dulu. Luar biasa sekali. Nah, ketika ada anak yang terlambat kata Ibu Tika dia akan menanya dan memisahkan barisannya tadi terlebih dahulu, kemudian baru bertanya kenapa tidak lengkap, kenapa nggak dibawa ya Bu Tika ya. Oke, itu salah satu bentuk disiplin kita di sekolah. Nah, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ibu-ibu juga pernah kasih tahu kalau kita pedomannya nilai-nilai kebajikan itu adalah kepada profil pelajar Pancasila. Itu pasti ibu-ibu udah tahu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ibu-ibu sudah mempraktekkan kan kepada anak-anaknya bagaimana lagu profil pelajar Pancasila? Oke, sekarang kita praktekkan terlebih dahulu. Oke. Nah, pelajar Pancasila. Pakai gerakan ibu-ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus sekali. Nah, itu dia tentang profil pelajar Pancasila. Karena kita di sekolah kita sudah memakai kurikulum merdeka semuanya, kita harus memperkenalkan profil pelajar Pancasila ini kepada siswa kita, salah satunya dengan nyanyian tadi. Nah, selanjutnya 180 Primary Years Program atau akan menegakkan bangsa Indonesia. Kita lanjut. Ini yang selanjutnya adalah teori motivasi manusia. Nah, kita pasti memiliki motivasi atau dorongan. Dorongan kita itu berdasar dari mana? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kita kan datang ke sekolah jam 7 lewat misalnya kita datang. Kita datang harus jam 7 misalnya. Kita masuk jam 7. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari atasan kita, apa yang kita lakukan? Kita datang sebelum jam 7. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang membanggakan sekolah, pasti kita ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sama seperti anak kita, ketika dia menang juara perlombaan, pasti dia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pengakuan. Nah, itu dia. Yang ketiga
ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ketika kita merasa dibutuhkan oleh orang lain, itu adalah motivasi, dorongan dari diri kita untuk kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Itu teori motivasi manusia. Nah, jadi tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman, kita kan sering kadang-kadang kita melakukan hukuman atau memberikan imbalan. Contohnya, siapa anak ibu yang bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu, kasih hadiah? Bisa hadiahnya berupa uang, bisa berupa makanan kan? Itu pernah kita lakukan di kelas ataupun di sekolah kita. Itu disebut dengan motivasi eksternal dari luar. Nah, kemudian hal tersebut tidak bertahan lama ternyata berdasarkan teori motivasi Bapak Ibu. Kalau motivasinya tuh kalau hukuman juga, kalau kamu terlambat besok lagi, kamu akan suruh bawa ini itu sebagai macam itu adalah hukuman. Ternyata menurut teori motivasi, hukuman atau memberi imbalan tersebut tidak bertahan lama, tidak mendarah daging, pasti anak akan melakukan hal itu lagi. Kalau udah dikasih imbalan atau diberi hukuman, baru dia takut. Takutnya itu hanya bersifat sementara karena itu berdasarkan dari motivasi eksternal. Nah, bisa jadi pemberian hukuman dan imbalan membuat siswa menjadi patuh. Nah, kepatuhannya itu bersifat sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak merubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Motivasi mana? Eksternal atau internal yang dari dalam diri siswa? Nah, yang sering kita lakukan kebanyakan, terutama saya juga sering masih melakukan motivasi eksternal kepada siswa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, menurut Bu Narti, apa saja kebutuhan yang harus kita penuhi di dalam hidup kita? Satu saja. Apa kebutuhan yang penting? Apa kebutuhan dasar kita? Kebutuhan akar. Bu Narti membutuhkan apa sih di apa? Ya itu. Kebutuhan apa yang Bu Narti butuhkan sehari-hari di lingkungan apa aja? Baiklah Bu ya, kebutuhan sehari-hari yang perlu kita dapatkan. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan kenyamanan di dalam suatu satuan pendidikan. Dan kebutuhan keikhlasan awak. kebutuhan keikhlasan kita dalam memberikan suatu ilmu kepada anak didik kita, dalam menerima sikap anak-anak didik kita, itu membutuhkan keikhlasan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Narti. Itu kata Bu Narti kebutuhan akan primer, sekunder, tersier. Nah, coba Ibu Yaya, apa kebutuhan Ibu Yaya yang paling Ibu Yaya butuhkan saat ini apa? Apa kebutuhan yang paling Ibu Yaya butuhkan dari seseorang misalnya? Saat ini yang paling saya butuhkan mungkin itu hanya cuma perhatian. Bisa. Ya, itu mungkin perhatian ya. Karena saya orangnya butuh perhatian. Jadi kalau saya biasanya diperhatikan, saya juga bisa lebih mood untuk memperhatikan anak. Terima kasih Bu Yaya. Berarti nanti udah aman lagi ya. Mak, dia mau kebutuhannya banyak ini apa? Coba suara silakan.
Anda sopan, saya segan. Kebutuhan kalau kata ibu, Anda sopan, saya segan, berarti kebutuhan akan dihormati, dihargai. Nah, kita lihat apakah kebutuhan dasar bapak ibu sudah terpenuhi selama ini. Kebutuhan dasar kita tuh ada 5 sebenarnya. Kebutuhan apa saja? Kira-kira tadi Ibu Nati udah nyebutkan, Ibu tadi nyebutkan, Yaya dan nyebutkan. Kira-kira kebutuhannya terpenuhi atau tidak? Nih, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup itu yang dikatakan Ibu Nati tadi betul sekali. Primer, tersier, dan sekunder tuh. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu termasuk kepada kebutuhan yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kalau kita nggak makan, kita nggak bisa bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup atau survival. Itu yang kita butuhkan. Yang kedua, ini yang dibilangin sama Ibu Yaya tadi, kebutuhan cinta dan kasih sayang, diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu, kalau 5 kebutuhan dasar kita, cinta dan kasih sayang ini tidak terpenuhi, pasti kita nggak akan nyaman melakukan apa saja di kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, ini yang dibilang oleh Ibu tadi, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, didengar ini kita yang jarang sekali kita dapatkan. Jadi kebutuhan kita akan penguasaan ini juga sangat penting. Yang keempat, yaitu kebebasan. Kebebasan ini kita juga perlu kebebasan. Tidak kita saja, anak-anak kita juga butuh kebebasan terkadang, yaitu mandiri, memiliki pilihan, bisa mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu dia kebutuhan kebebasan. Pasti butuh kebebasan juga kadang-kadang kan? Nah, iya. Kebutuhan kebebasan. Ya kan, Nak? Berarti kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar ini kita harus terpenuhi. Yang kelima yaitu kesenangan. Ini juga sangat penting, ini kesenangan. Kita jadi kalau kita dilarang ketawa di sekolah, di lingkungan sekolah kita, itu kita tak mendapatkan kebutuhan kesenangan kita. Aku mau tertawa ini termasuk ke dalam kebutuhan kesenangan. Jadi kita harus senang supaya kita bisa mengajar dengan maksimal. Apa 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu sudah terpenuhi? Ada yang belum. Jadi kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar kita supaya hidup kita ini bisa berjalan seimbang. Oh ya, silakan minum Bapak Ibu sambil menikmati, sambil mendengarkan diseminasi saya. Ini ada nih. Boleh izin dulu ya. Boleh, silakan. Posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, ini yang tadi ditanyakan sama Ibu Nati, sama Ibu Tika, posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru di posisi mana kita lebih sering? Nih, yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira kita di posisi yang mana ya? Nanti Ibu. Teman, bagus nggak teman tuh menurut Bu El? Kalau kita sebagai guru berteman dengan siswa, nanti kita tengok, kita pelajari terlebih dahulu. Ini dia. Nah, ini motivasi eksternal dan intrinsik. Nih kalau sebagai penghukum, kita pasti sering berkata seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Nah, itu kalau kita sebagai seorang guru yang penghukum. Ada di sekolah kita, di Manado ada, di sini nggak ada. Nah, di Manado yang ada. Kemudian sebagai guru kita membuat orang merasa bersalah. Kadang kita sebagai guru suka membuat siswa kita merasa bersalah. Contohnya kita berceramah menunjukkan kecewaan mendalam. Ya, kita sering berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah, tuh kalau kita berkata kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, berarti kita sebagai guru yang membuat orang merasa
bersalah. Nah, perilaku kontrol positif sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apa contoh perkataan ibu gurunya? Lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan ya. Nah, tuh anak kita melakukan kekacauan, kita yang beresin. Kita yang beresin. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kira-kira tadi itu dia 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari. Nah, sekarang jujur, dari hati kita yang terdalam, kita lebih sering kayak mana hidup ini? Kita lebih sering yang mana kita lakukan selama ini? Terima kasih Bu Yelvita atas kesempatannya. Mungkin yang sudah kita lakukan terutama di sekolah ya, mungkin kita menanyakan kepada murid. Setelah itu kita memberikan sanksi untuk membeli sampah atau membeli sampah dan menghukum begitu. Jadi posisi kontrol mana yang sering Ibu lakukan? Penghukum. Apa? Kan kita udah tahu. Lanjut, Ibu Siska. Posisi kontrol mana yang sering Ibu Siska lakukan? Belum dapat dari cek. Mati nih. Sama. Oke. Oke. Setelah ini kita sebagai seorang guru, kita udah tahu 5 posisi kontrol yang telah kita lakukan selama ini ke siswa kita. Nah, kira-kira kita merasa bersalah nggak sih kepada siswa kita, Bapak Ibu? Iya. Ya. Jadi besoknya sebaiknya, tapi kita nggak memaksa kita, maupun diri saya sendiri maupun kita kan cuma bisa terus belajar dan belajar untuk melakukan hal yang terbaik demi menciptakan budaya positif tadi. Kalau kita sering melakukan sebagai penghukum, nah tadi kita tahu hasilnya seperti apa, anak memberontak, melawan kepada kita. Tapi kalau sebagai posisi manajer, anak itu lebih ke hatinya, dia akan lebih berubah. Itu yang harus kita perbaharui dari sekolah kita. Nah, oke, sekarang kita belajar posisi kontrol. Ada beberapa tes yang akan ditanyakan. Nah, ini dia. Nah, ini posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Posisi kontrol mana kita ini kalau kita bilang saya kecewa sekali sama kamu? Nah, itu posisi kontrol yang mana? Ketika merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah, gitu ya? Betul sekali, Ibu Tika, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lanjut. Nih, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ibu El, posisi kontrol mana itu kira-kira Bu El? Ulang lagi Bu El. Ini posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Tapi kita
tidak pernah benar melakukannya. Kan tadi ada di apa? Yang mana itu kira-kira? Bukan? Bukan? Ya betul sekali. Sebagai seorang penghukum. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu yang Apa itu Ibu? ya terakhir tadi Bu. Ya, betul sekali Pak Harfi. Ini adalah sebagai manajer. Kita melakukan pertanyaan kepada siswa. Siswa itu yang menjawab, bukan kita yang memberikan solusinya. Lanjut. Nih. Posisi kontrol apakah? Aku. Ayo teman. Ya, betul sekali. Ini merupakan posisi kontrol sebagai seorang teman. Lanjut. Ini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jelek jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apa ini? Apa ini? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jelek jika tidak mengerjakan tugas, katanya. Sebagai seorang teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan diminum, dimakan. Masih ada beberapa slide lagi. Thank you. Dan Ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kira-kira tadi itu dia 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari. Nah, sekarang jujur, dari hati kita yang terdalam, kita lebih sering kayak mana grup ini? Kita lebih sering yang mana kita lakukan selama ini? Terima kasih Bu Yelvita atas kesempatannya. Mungkin yang sudah kita lakukan terutama di sekolah ya, mungkin kita menanyakan kepada murid. Setelah itu kita memberikan sanksi untuk membeli sampah atau membeli sampah dan menghukum begitu. Jadi posisi kontrol mana yang sering Ibu lakukan? Penghukum. Oke, penghukum. Apa? Kan kita udah tahu. Lanjut, Ibu Siska. Posisi kontrol mana yang sering Ibu Siska lakukan? Dulu siapa tadi? Mati nih. Sama. Oke. Oke. Setelah ini kita sebagai seorang guru, kita udah tahu 5 posisi kontrol yang telah kita lakukan selama ini ke siswa kita. Nah, kira-kira kita merasa bersalah nggak sih kepada siswa kita, Bapak Ibu? Ya. Jadi besoknya sebaiknya, tapi kita nggak memaksa kita, maupun diri saya sendiri maupun kita kan cuma bisa terus belajar dan belajar untuk melakukan hal yang terbaik demi menciptakan budaya positif tadi. Kalau kita sering melakukan sebagai penghukum, nah tadi kita tahu hasilnya seperti apa, anak memberontak, melawan kepada kita. Tapi kalau sebagai posisi manajer, anak itu lebih ke hatinya, dia akan lebih berubah. Itu yang harus kita perbaharui dari sekolah kita. Nah, oke, sekarang kita belajar posisi kontrol. Ada beberapa tes yang akan ditanyakan. Nah, ini dia. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Posisi kontrol mana kita ini kalau kita bilang saya kecewa sekali sama kamu? Nah, itu posisi kontrol yang mana? Ketika merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah, gitu ya? Betul sekali, Bu Tika. Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lanjut. Nih, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ibu ya, posisi kontrol mana itu kira-kira menurut Ibu Eli sebelum kita mulai? Kalau kesepakatan kelas itu kita bersama anak membuat kesepakatan. Kalau peraturan itu kita yang ngasih peraturan kepada anak. Luar biasa sekali Bu Eli. Kalau keyakinan kelas kata Bu Eli kita buat dengan siswa
siswa. Kalau peraturan itu kita yang ngasih ke siswa, berarti dia patuh peraturan. Kalau keyakinan kita bersama-sama. Apakah di kelas Bapak Ibu udah ada keyakinan kelas? Udah. Terus sekali luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, ini keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi, dengan adanya keyakinan kelas ini, siswa lebih menyadari kan dia yang membuat sendiri, dia yang mematuhi sendiri, bukan dari guru. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas itu, kita membutuhkan beberapa teknik. Misalnya, kita akan meminta siswa menulis di kertas berwarna sekolah kelas seperti apa yang anak ibu inginkan. Nah, setelah itu dia tulis, kita tempel di papan tulis. Nah, itu cara membentuk keyakinan kelas. Setelah ditempel di papan tulis, kita nampak siswa itu menginginkan kelas seperti apa di kelasnya. Apakah dia menginginkan kelas yang rapi, bersih? Kalau dia menginginkan kelas yang rapi dan bersih, terus pasti ada apa? Piket kelas. Kalau dia menginginkan kelas yang aman dan tertib, sudah pasti kita harus saling menghargai dan menghormati. Kita lanjut. Ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, kata-kata dalam keyakinan kelas itu biasanya harus bersifat abstrak, yaitu berupa pernyataan yang universal atau umum dan menyeluruh, dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Bapak Ibu, misalnya tidak boleh belanja di luar sekolah, kita rubah jajan di pekarangan sekolah. Nah, berarti kita harus, kata-kata kita tuh tidak boleh menggunakan kata tidak, harus menggunakan kata-kata dalam bentuk positif. Tidak boleh datang terlambat. Nah, kita rubah jadi apa Bapak Ibu? Ya bagus sekali. Datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelas tuh seperti itu kata-katanya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Juga tidak boleh keyakinan kelas banyak sekali. Sedikit saja, tapi mudah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau kita meniru di sekolah SD percobaan, ternyata situasi dan kondisinya tidak sama di sekolah kita. Kita harus menyesuaikannya dengan yang ada di sekolah kita. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan. Jadi semua siswa harus kita libatkan di dalam pembuat keyakinan kelas. Lanjut. Ini materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan siswa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Itu yang menjadi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika ada anak kita yang bertengkar atau berkelahi di dalam kelas, apa kata-kata pertama yang Ibu kita katakan? Yang pertama ditanya dulu kenapa dia bertengkar. Kalau dia macam orang tinju tu tidak ada itu. Dipisahkan terlebih dahulu keduanya. Kemudian baru ditanya kenapa dia bertengkar. Lalu diberi nasihat. kalau udah dapat inti permasalahannya, tidak bukan dihukum, disuruh minta maaf keduanya dan dikasih nasihat supaya tidak terulang lagi. Oke, terima kasih kita. Bagus sekali kita. Nah, ketika segitiga restitusi ini gunanya memang untuk ketika ada siswa yang bermasalah, kita melakukan penggunaan segitiga restitusi ini ketika anak sudah tenang.
Nggak bisa kita langsungkan, misalnya anak sedang bercakap, apa itu yang kamu lakukan saya? Nggak bisa. Kita lerai dulu anak kita. Ya, kita tunggu dia tenang. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika dia sudah tenang anak kita stabilkan identitasnya dengan cara anak ibu melakukan pertengkaran itu, berbuat salah itu wajar. Kita stabilkan dulu. Maksudnya apa yang dilakukan itu kita stabilkan. Terus kita bilang tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal seperti itu dulu ketika kecil. Nah, setelah itu kata-kata yang menstabilkan identitas itu, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ini yang penting, bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Setelah itu kamu juga berhak merasa begitu. Misalnya ada penjelasan dari siswa kita stabilkan, itu gunanya segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua apa yang kita lakukan? Validasi. Kita validasikan tindakan yang salah. Kita buat dia sadar kalau dia itu salah. Misalnya, kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan itu. Kata kita kepada anak, iya bu, itu tadi bu, dia tidurnya saya itu dia bilang-bilang sama orang tua saya bu. Biasakan anak kayak gitu. Nah, kita validasikan, kita arahkan aja dia dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang misalnya dia tinju. Walaupun kamu telah meninju, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk kan daripada itu. Tapi ibu bangga, kamu tidak melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan. Nah, tuh cara kita nggak boleh langsung menghakimi dan menjudge siswa. Itu dia tentang validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nih proses yang ketiga, kita tanyakan keyakinan itu gunanya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Misalnya, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar ketika kamu bertengkar tersebut, kata kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, kenapa kamu melakukan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya dijawab sama siswa, saling menghormati dan menghargai bu, katanya. Nah, kamu tahu kan kita mempunyai keyakinan kelas saling menghormati dan menghargai. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Baru kita tanyakan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, hal ini segitiga restitusi ini memang sulit untuk kita lakukan, tapi bisa kita lakukan. Saya yakin apapun budaya positif yang telah kita pelajari ini sudah pernah kita lakukan, tetapi mungkin penerapannya tidak sesering karena kita lebih sering mementingkan bertindak secara spontan. Ketika nak bertengkar kita langsung spontan, kita tidak menenangkan hati, menenangkan dia dan menenangkan diri kita juga, karena kita juga butuh tenang untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Tapi kita ketika nak bertengkar kita langsung spontan aja melakukan hal-hal yang negatif misalnya. Nah, selanjutnya dengan menerapkan segitiga restitusi ini, kita bisa menciptakan sekolah dan budaya positif. Kita tidak akan mendengar lagi guru-guru yang berteriak-teriak, menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya kita gunakan. Jadi kita harus lebih menenangkan diri kita. Dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita bisa menciptakan siswa menjadi dengan motivasi intrinsik dia, berarti dia sadar dari dalam dirinya sendiri. Nah, akhir kata, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian. Kita juga harus memiliki kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini, posisi kontrol apa yang harus kita ingatkan? Bagaimana perjalanan diri kita sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada saya salah-salah kata dalam menyampaikan, mohon dimaafkan karena manusia hanya bisa berbuat salah. Tempat kita minta maaf kepada manusia, dan kita juga harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membuat keyakinan kelas. Anak ibu sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum? Ada yang udah? Cynthia tahu? Apa kan? Belum. Siapa yang udah tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa sih? Udah tahu? Ada yang tahu? Betul sekali Fatan. Keyakinan kelas itu hampir mirip atau hampir sama dengan peraturan-peraturan kelas atau tata tertib sekolah. Udah pernah tengok kan? Udah. Tata tertib. Nah, kalau keyakinan kelas ini berupa kesepakatan kita di dalam kelas. Siapa yang menjalankannya? Kita semua. Contohnya, hubungan kamu dengan teman kamu atau dengan ibu, misalnya, supaya hubungan kita berjalan dengan baik dan lancar, apa yang seharusnya kita inginkan? Apa yang seharusnya kita sepakati? Apa yang harus kita sepakati? Apa yang harus kita sepakati supaya saling membantu, saling menghargai di dalam antara sesama teman. Nah, itu contohnya. Selain itu, apabila kita ingin kelas kita bersih, apa kesepakatan kita? Bagus. Menjaga kebersihan siapa yang menjaga kebersihan kelas? Kita semua. Nah, anak ibu, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama-sama agar anak ibu bertanggung jawab melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas ini, kita tidak akan terpaksa melakukannya. Kita akan dengan senang hati melakukannya. Karena apa? Karena itu yang kita yakini, karena kita yakin untuk melakukan itu. Karena kita membuatnya secara bersama-sama. Ibu yang membuat keyakinan kelas? Tidak. Nah, caranya bagaimana? Nah, ibu udah membagikan sticky note sama kamu kan? Kertas itu, di dalam kertas itu kamu buat semuanya apa yang kamu inginkan di kelas kita ini selama pembelajaran kita. Apa yang kamu inginkan, tulis. Kan ada 3 kertas. Kamu buat, boleh sebanyak-banyaknya kamu buat di kertas itu. Kayak kamu menginginkan kelas kita seperti apa? Apa yang anak ibu inginkan? Pikirkan sendiri-sendiri, buat di kertas itu lalu tempel ke depan. Oke? Ibu kasih waktunya 16 menit ya, bisa? Nah, pikirkan benar-benar, nggak perlu kita pula mencontek dengan teman. Pikirkan apa yang kita inginkan tuh. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oke, silakan. Videonya teman lagi, pas nulis. Nora, videonya temannya pas nulis ya. Ya, Bu.
tidak boleh mencontek ketika latihan atau ulangan harian. Ini masuk ke mana nih? Tidak boleh mencontek ketika ulangan harian. Masuk ke mana kita? Lakukan yang terbaik dalam belajar. Lakukan yang terbaik dalam belajar. Bagus. Lakukan. Nih, kalau tidak boleh mencontek, berarti kita harus melakukan yang terbaik dalam belajar. Kalau kita sudah bisa, berarti kita tidak akan mencontek. Apalagi nih, menjaga kebersihan kelas, berarti udah ya. Boleh bawa HP waktu kuisis, boleh. Nanti kita adakan ya kalau kita boleh bawa HP ketika pembelajaran saja. Tidak setiap hari ya sayang. Ketika ibu suruh atau ibu minta, baru ya. Setelah itu, tidak ribut saat belajar. Masuk ke mana dia? Bagus. Menjaga keamanan kelas. Bersih dan rapi. Udah tadi. Meletakkan barang pada tempatnya. Bagus. Berarti meletakkan barang pada tempatnya. Nanti kita tulis lagi. Tidak buang sampah sembarangan. Masuk ke mana Gibran? Mana? Tidak buang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan kelas. Aku mau tidak ada yang malas piket. Nah, berarti menjaga kebersihan kelas. Siapa yang menjaga kebersihan kelas kita? Nah, terpaksa kita piket berarti? Tidak. Lanjut. Ada bermain selama 5 menit. Oke, boleh nanti. Kan kita sering main. 5 menit malah habis kan? Kemudian menjaga kebersihan, saling membantu saat teman kita. Saling membantu saat teman kita kesulitan. Berarti itu saling Membantu sama teman. menghormati Sama teman. dan menghargai. Ya, berarti saling menghargai. Tidak ada membuang sampah di kelas. Setiap hari ada game dan belajar. Oke, aku mau duduk dengan cewek bukan dengan cowok. Meletakkan buku di tempatnya. Aku mau kelas tertib, menjaga kebersihan. Ada waktu kosong. Ada waktu kosong pula nih. Tidak membuang sampah di kelas atau meja. Sholat zuhur di sekolah, sholat duha, tidak makan di kelas. Apa ini? Membuat kerajinan. Tidak ada yang menyebut nama bapak lagi. Oke, berarti kalau tidak ada menyebut nama bapak lagi itu berarti kita saling apa sayang? Saling menghormati dan menghargai. Boleh kita nyebut nama bapak teman kita? Boleh kita nyebut nama orang tua teman kita? Tidak. Yakin ya? Yakin ya? Nah, ada yang ketinggalan? Berarti kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang pertama menjaga keamanan kelas. Yang kedua, yang terbaik. Yang keempat, yang kelima tadi ada temannya sholat Zuhur dan duha di sekolah. dan duha Sekolah. Di sekolah. di sekolah. Ada lagi yang lain? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan itu bukan peraturan. Kalau peraturan, kalau melanggar ada konsekuensinya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu merupakan hal yang sudah kita sepakati dan yang sudah anak ibu yakini. Berarti kita yakin menjaga keamanan kelas. Yakin kita menjaga kebersihan kelas. Yakin kita melakukan yang terbaik dengan tidak mencontek. Kemudian yang keempat, saling menghormati. Ini yang paling penting. Saling menghormati dan menghargai supaya tidak terjadinya pertengkaran di kelas, keributan di kelas. Kalau saling menghargai, pasti ada yang baca kak. Yakin nggak itu? Yakin. Nah, yang kelima,
juga memegang kursi saya, Bu. Oh begitu, wajar sih kalau Alexa kesal. Kalau ibu jadi Alexa, ibu juga akan melakukan hal yang sama dan ibu juga akan kesal juga. Nah, lalu apa yang Alexa lakukan ke Akbar? Saya marah, Bu, berteriak, akhirnya saya memukul mejanya. Oh begitu, pasti Alexa melakukan itu karena ada alasannya ya? Iya lah, Bu. Saya mau fokus belajar, tapi dia selalu mengganggu saya. Nah, wajar sih kamu marah karena selalu diganggu Akbar ya? Iya. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya kayak Alexa mau memukul dia atau mendorong dia, mungkin Alexa nggak melakukan hal seperti itu. Sekarang ibu mau tanya, apakah tindakan memukul meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut Alexa, keyakinan kelas mana yang Alexa langgar? Menghormati dan menghargai teman. Bagus. Menurut Alexa, menghormati dan menghargai teman itu penting nggak sih? Penting. Nah, baik, menurut Alexa, keyakinan apa yang akan Alexa lakukan saat Alexa sedang marah? Harus lebih sabar lagi menghadapi teman yang mengganggu Alexa. Bagus. Nah, selanjutnya apa yang akan Alexa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mengganggu saya, akan melaporkan kepada ibu. Bagus, tepat sekali tindakan Alexa. Nanti kalau ada teman yang mengganggu lagi, Alexa harus sabar. Kemudian lapor ke ibu langsung ya. Tetap semangat ya, Nak. Saya Alexa, siswa kelas 6. Saya senang berdiskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan semua amarah saya yang diganggu oleh teman. Kan, tadi Fatan terlambat ya masuk ke dalam kelas. Bukan Fatan, Bu. Fatan terlambat masuk kelas, Bu. Tidak apa-apa Fatan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tindakan yang Fatan lakukan itu wajar, tidak hanya Fatan yang melakukan kesalahan dan terlambat datang masuk ke kelas. Nah, Fatan pastikan memiliki alasan kenapa datang terlambat masuk ke dalam kelas. Ya, terlambat karena pergi belanja ke luar pekarangan sekolah, Bu. Sehingga saya tidak mendengar dan berbunyi Fatan, Bu. Ibu sudah memaafkan Fatan, namun apakah Fatan merasa nyaman datang terlambat, Nah? Tidak, Bu. Fatan malu pada teman-teman. Nah, baiklah. Sekarang di kelas kita tidak punya keyakinan kelas kan? Nah, keyakinan kelas mana yang udah Fatan langgar? Disiplin waktu, Bu. Oke, apakah menurut Fatan disiplin waktu itu penting bagi Fatan? Penting, saya menjadi tidak akan terlambat lagi, Bu. Bagus, kalau Fatan ingin merubah itu adalah hal yang bagus agar Fatan tidak melakukan hal yang sama di masa depan. Tidak akan apa yang akan Fatan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak akan belanja di luar pekarangan sekolah lagi, Bu, supaya agar masuk ke dalam cepat, Bu. Bagus, berarti supaya Fatan tidak terlambat, Fatan masuk ke kelas dan tidak belanja di luar ya. Oke, bagus. Berarti kita harus tetap semangat ya Fatan. Silahkan kembali ke kelas. Ayo.